Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada kuliah dengan materi diferensial atau turunan. Apa itu diferensial atau apa itu turunan? Turunan merupakan tingkat perubahan suatu fungsi yang disebabkan karena adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Dengan begitu kita memiliki satu bentuk, misalkan kita bisa lihat di grafik, di situ ada y dy dan kemudian x dx. Jadi perubahannya itu diakibatkan oleh dx untuk terkait dengan sumbu x dan dy terkait dengan sumbu y. Dan kemudian apa itu fungsi turunan yang ada? Jadi di sini ada variabel bebas berupa x dan kemudian ada variabel yang terikat yaitu y atau y. Dx merupakan berubah sumbu y dan sumbu x dan dy merupakan berubah sumbu y-nya. Dan untuk turunan di situ ada turunan pertama dan kemudian juga ada turunan kedua atau diferensial tingkat 1 dan diferensial tingkat 2. Diferensial tingkat 1 atau turunan pertama, fungsi y sama dengan fx dilambangkan dengan dy dx atau y aksen. Contoh aplikasi pada kecepatan. Kemudian turunan kedua dinotasikan sebagai d2y dan dx2, di mana sama dengan y double aksen. Contoh aplikasi yaitu pada percepatan atau akselerasi, di mana dia berubah kecepatan itu turunan pertama dari fungsi jarak dan kemudian percepatan itu fungsi kedua dari jarak. Rumus dasar diferensial yaitu di sini kita contohkan fxn. Ini yang perlu kita pelajari, x pangkat n, maka turunannya adalah n x pangkat n-1. Untuk eksponen x, eksponen pangkat x, maka turunan pertama dari eksponen x adalah x sendiri. Kemudian e pangkat kx turunannya adalah k e pangkat x. Kalau turunan dari a pangkat x, maka di situ ada a pangkat x ln a, itu turunan pertamanya. Kemudian ln x, maka turunannya adalah 1/x. Untuk yang log a x, maka turunan pertamanya adalah 1/x ln a. Kemudian berkaitan dengan trigonometri, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah minus sin x, dan tan x adalah secant kuadrat x. Untuk cos x, maka untuk kotangen x, maka turunannya adalah minus kosekant kuadrat x. Untuk secant x, turunannya adalah secant dikalikan tan x. Kosekant x sama dengan minus kosekant x kotangen x. Kemudian cos hx, maka turunannya adalah cos hx, dan cos x turunannya adalah sin
Hx. Di situ rumus-rumus dasar dari diferensial ini akan sangat banyak kita pakai. Contoh, diferensial untuk konstanta, maka fungsi dari x di mana y sama dengan k, maka k adalah konstanta. Dengan begitu turunannya adalah sama dengan 0. Contoh, y sama dengan 10, maka turunan dari y sama dengan 0. Diferensial fungsi pangkat, misalkan y sama dengan x pangkat n, di tabel juga ada di nomor 1, di mana konstanta, maka dy per dx sama dengan n di pangkat x, n dikalikan x pangkat n min 1. Contohnya pada y sama dengan x pangkat 3 dan turunannya adalah 3x pangkat 3 min 1 sama dengan 2, berarti menjadi kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Kemudian diferensiasi logaritmis, misalkan di sini y sama dengan a log x, maka di turunan dari y atau y aksen sama dengan 1/x ln a. Contohnya pada y untuk 5 log x sama dengan y 7 per ln 5. Contoh lain, bentuk-bentuk dari diferensial kita bisa lihat di situ. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi, kita misalkan y sama dengan u plus v, maka turunannya adalah untuk penjumlahan di sini kita bisa dapatkan bahwa u sama dengan fungsi x gx dan v sama dengan h fungsi x, maka dy ataupun y aksen sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Ini untuk penjumlahan. Kalau untuk perkalian fungsi, maka y sama dengan u dikalikan v atau u dot v, di mana u sama dengan fungsi x dan v juga merupakan fungsi x, maka turunannya adalah u dikalikan dv per dx ditambah v du per dx. Kita contohkan di sini y sama dengan 5x pangkat 3 dikalikan 4x kuadrat sama dengan u-nya adalah 5x pangkat 3. Dengan begitu du per dx sama dengan 15x kuadrat. Dan v-nya sama dengan 4x kuadrat, sehingga dv per dx sama dengan 8x. Dan dari situ maka kita bisa tentukan turunan dari y sama dengan 5x pangkat 3 dikalikan 8x ditambah 4x kuadrat dikalikan 15x kuadrat sama dengan 40 x pangkat 4 ditambah 60 x pangkat 4 sama dengan 60 ditambah 40 sama dengan 100, berarti 100 pangkat x pangkat 4. Kemudian diferensial terkait dengan pembagian. Untuk pembagian y sama dengan u dibagi v, di mana u merupakan fungsi x dan v juga merupakan fungsi x, maka turunannya adalah v du per dx dikurangi u dv per dx dibagi v kuadrat. Dari situ kita bisa ambil contoh di sini.
untuk Y sama dengan 5x pangkat 3 dibagi 4x kuadrat, maka U-nya, U berada di atas, U-nya sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya adalah 15x kuadrat. Dan V sama dengan 4x kuadrat, maka turunannya adalah 8x. Dengan begitu, kita bisa tentukan untuk Y sama dengan U per V, turunannya adalah 4x kuadrat dikalikan 15x pangkat 3, 15x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3 dikalikan 8. Kemudian V kuadrat berarti 4x kuadrat di kuadratkan lagi. Jadi totalnya adalah 15 kali 4 sama dengan 60. 60x pangkat 4 dikurangi 5 kali 8, 40. 40x pangkat 4. Jadi 60x pangkat 4 dikurangi 40 pangkat 4 x pangkat 4 dibagi 16x pangkat 4. Dari situ kita memiliki untuk sisi atas 20x pangkat 4 dibagi 16x pangkat 4. X pangkat 4-nya hilang, tinggal 20 per 16 atau disederhanakan menjadi 5 per 4. Kemudian contoh untuk fungsi trigonometri. Tentukan diferensial persamaan dari X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 dikalikan sin X. Di sini kita memakai aturan perkalian. Y sama dengan U dikalikan V. Sehingga untuk U-nya itu sama dengan X pangkat 3 dan V-nya sin X. Dengan begitu turunan dari U adalah 3x kuadrat dan turunan dari V di mana sin X, maka turunannya adalah cos X. Dengan begitu kita bisa menggunakan aturan perkalian U dikalikan dV per dx ditambah V dikalikan du per dx. Dengan begitu hasil turunannya adalah X pangkat 3 dikalikan cos X, cos ini adalah dv dx, ditambah sin, dimana di sini V adalah sin X dikalikan turunan dari du per dx adalah 3x kuadrat. Dengan begitu kita memiliki X pangkat 3 cos X ditambah 3x kuadrat sin X. Dan dari situ X kuadratnya kita bisa keluarkan, jadi X kuadrat dikalikan dalam kurung X cos X ditambah 3 sin X. Kemudian aturan berantai. Aturan berantai ini adalah aturan di mana susunannya metode atau cara menyelesaikan turunan komposisi menggunakan dua fungsi atau lebih. Misalkan di sini Y sama dengan sin kuadrat dari 2x pangkat 3. 2x min 3. Dan Y sama dengan sin kuadrat 2x min 3. Di sini U-nya itu kita miliki 2x pangkat 3, 2x min 3. Sehingga kalau kita cari hasilnya adalah sin Y sama dengan sin kuadrat U. Dengan begitu kita memiliki
turunan dari dy du-nya adalah 2 sin u dikalikan cos u. Dan kemudian kita miliki untuk du per dx-nya adalah 2x min 3 turunan dari 2x min 3 sama dengan 2. Dengan begitu kita memiliki turunan dengan aturan berantai tadi adalah y aksen sama dengan dy per du dikalikan du per dx untuk mendapatkan dy per dx. Jadi dy per du-nya adalah 2 sin u cos u dikalikan du per dx, yaitu 2. Dengan begitu kita memiliki 2 dikalikan 2 sin u cos u, maka hasil totalnya adalah 4 sin 2x min 3 dikalikan cos 2x min 3, karena u-nya dimasukkan lagi. Selanjutnya diferensiasi untuk logaritmis. Kita bisa kombinasikan perkalian dengan pembagian, di mana sifat log berbasis pada bilangan eksponensial. Dan di sini ln y sama dengan ln u plus ln v dikurangi ln w untuk posisi tadi. Dengan begitu dy per dx itu sama dengan u dikalikan v dikalikan dibagi w, maka dengan aturan perkalian dan pembagian kita bisa kombinasikan, didapatlah 1/u dikalikan du dx ditambah 1/v dv dx dikurangi 1/w dw dx. Seperti itu. Dan sebagai contoh adalah jika y sama dengan x pangkat 3 sin x dibagi cos 2x, maka turunannya adalah kita bisa buat di sini aturan perkalian dan aturan pembagian itu dikombinasikan. Dari situ kita memiliki u sama dengan x pangkat 3 dan v sin x, di mana w-nya adalah cos 2x, dan turunan dari u adalah 3x kuadrat, turunan dari v adalah cos x, dan turunan dari w adalah minus 2 sin 2x. Tinggal kita masukkan kepada aturan yang kita sudah miliki, yaitu dy per dx-nya sama dengan u dikalikan v dibagi w dalam kurung 1/u dikalikan du per dx ditambah 1/v dv per dx dikurangi 1/w dw per dx. Nah, hasil totalnya kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya adalah x pangkat 3 dikalikan sin x per cos x sesuai dengan hasil yang ada, dan kemudian dalam kurung dikalikan untuk 3 per x ditambah kotangan x ditambah 2 tangan 2x. Seperti itu untuk melihat diferensial. Maka kita akan lebih jauh melihat dengan contoh soal. Baik, contoh soal yang
sudah kita pelajari untuk dasar diferensial atau diferensial dasar pada materi 10, maka kita bisa lihat di sini ada 10 materi. Kita bahas satu-satu dan bagaimana cara melakukan penyederhanaan dari soal tadi. Sebuah tangki menyimpan air memiliki volume VT dalam diameter meter kubik dan yang berubah seiring dengan waktu dalam jam mengikuti fungsi V fungsi T sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 200. Dan dari situ tentukan laju perubahan volume tangki terhadap waktu. Dalam hal ini dV per dt. Jika kita sederhanakan dari soal tadi, maka PT sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 200. Maka tentukan dV per dt-nya atau turunan dari volume ini. Oke, nomor 2, arus listrik I fungsi T dalam sebuah sirkuit dalam ampere pada waktu T dalam detik diberikan fungsi I fungsi T sama dengan 7T kuadrat dikurangi 3 eksponen 2T. Hitunglah laju perubahan arus listrik terhadap waktu dI per dt. Dan ini disederhanakan dengan fungsi IT sama dengan 7T kuadrat minus 3 eksponen 2T dan menentukan dI per dt-nya atau turunan dI per dt. Kemudian kita lihat juga untuk nomor 3, sudut elevasi theta fungsi T dalam radian. Sebuah sensor kamera terhadap waktu dimodelkan oleh theta T sama dengan tan T ditambah 15. Tentukan laju perubahan sudut elevasi d theta per dt. Theta penyederhanaannya adalah theta fungsi T sama dengan tangen T ditambah 15. Sehingga tentukan turunan dari theta fungsi T ini d theta per dt. Nomor 4, daya P fungsi X dalam watt pada sebuah sistem mekanik dihubungkan dengan posisi X melalui fungsi P fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikalikan X pangkat 3. Tentukan laju perubahan daya terhadap posisi dP per dx. Nanti gunakan dengan aturan perkalian. Efisiensi termal. Penyederhanaannya adalah Px sama dengan X kuadrat plus 1 dikalikan X pangkat 3. Ini nanti menentukan turunannya dP per dx-nya menggunakan aturan perkalian. Sekarang nomor 5, efisiensi termal eta fungsi T besar sebuah mesin dinyatakan dalam desimal sebagai fungsi suhu T dalam Kelvin, dimodelkan dengan eta fungsi T sama dengan 2T dibagi T-1. Kemudian tentukan d eta per dt atau turunan dari d eta-nya, turunan dari eta, laju perubahan efisiensi terhadap suhu menggunakan
pastinya menggunakan aturan pembagian, karena di sini 2T dibagi T-1. Penyederhanaannya, eta fungsi T sama dengan 2T per T-1 diminta untuk menentukan turunan dari eta atau D eta per dt. Nomor 6. Tekanan aliran dalam hal ini P fungsi H dalam Pascal di dalam pipa sebagai fungsi dari P dimodelkan dengan P fungsi H sama dengan 3H dikurangi 5 dipangkatkan 4. Hitunglah laju perubahan tekanan terhadap ketinggian tersebut, dP per dH. Penyederhanaannya seperti ini. P fungsi H sama dengan 3H min 5 dipangkat 4, sehingga tinggal menentukan dP per dH. Dari sini kita bisa lihat penyelesaiannya menggunakan aturan berantai. Kemudian nomor 7, simpangan vertikal YT dalam meter titik tengah sebuah jembatan bergetar dimodelkan dengan Y fungsi T sama dengan cos 4T2, di mana T adalah waktu dalam detik. Tentukan fungsi kecepatan vertikal jembatan VT sama dengan dy per dt yang merupakan turunan pertama dari YT. Dengan begitu kita bisa lihat di sini nanti kita akan gunakan aturan rantai juga. Nomor 8. Kapasitas penyimpanan data C fungsi X dalam gigabyte sebagai fungsi ukuran chip yang X dalam milimeter persegi dimodelkan dengan C fungsi X sama dengan X ln X. Tentukan laju perubahan kapasitas penyimpanan terhadap ukuran chip DC per dx-nya. Dan di sini penyederhanaannya seperti bisa dilihat di sini, C kali C fungsi X sama dengan X ln X. Tentukan DC per dx-nya atau VT-nya. Fungsi nomor 9, posisi vertikal jarak dalam meter sebuah roket pada waktu T dalam detik diberikan oleh S fungsi T sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 5T kuadrat ditambah 10T. Tentukan fungsi kecepatan dan percepatan roket AT. Dari sini kita bisa lihat S fungsi T sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 5T kuadrat ditambah 10T. Dan di situ diminta untuk menentukan V fungsi T dan A fungsi T atau kecepatan dan percepatannya. Kemudian nomor 10, di sini menggunakan diferensial implisit. Hubungan antara dua komponen resistansi R dan R2 dalam sebuah sirkuit diwakili oleh R1 kuadrat ditambah 4R2 kuadrat sama dengan 8. Dari sini anggaplah R1 sebagai variabel X dan R2 sebagai variabel Y. Tentukan dR per dR1-nya menggunakan metode diferensial implisit. Jadi nanti kita tinggal turunkan masing-masing terhadap R1 dR per dR1.
Terus gimana menyelesaikannya? Di sini nanti saya akan bahas beberapa saja, tidak semuanya. Nanti silakan dilanjutkan. Kembali lagi kita melihat sebelumnya kita sudah memiliki tabel aturan diferensial. Dari situ silakan dipelajari. Misalkan untuk perpangkatan X pangkat N, maka turunannya pasti N-nya turun dan kemudian N pangkatnya dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya adalah N kali X pangkat N min 1. Kemudian untuk eksponensial E pangkat KX, turunannya adalah K E pangkat X. Untuk perpangkatan A pangkat X, maka turunan dari A pangkat X ini adalah A pangkat X ln A. Dan seterusnya. Silahkan dihafalkan. Juga termasuk di sini logaritmis, misalkan sin turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari tang N adalah secant kuadrat. Silahkan dipelajari dan dihafalkan. Kemudian ada satu aturan, ada aturan perkalian, aturan pembagian, dan aturan rantai. Aturan perkalian di sini dicontohkan adalah Y sama dengan UV, maka turunannya adalah U D kali V, U kali dV per dx ditambah V kali du per dx. Itu untuk perkalian. Kalau untuk pembagian, Y sama dengan U dibagi V, maka turunannya adalah V du per dx dikurangi U dv per dx dibagi V kuadrat. Sehingga kita bisa segmentasi nanti, kemudian tinggal dimasuk-masukkan. Untuk aturan rantai ini jika Y adalah fungsi U dan U adalah fungsi X, maka dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Di situ kita bisa tentukan. Nah, kemudian kita lihat satu contoh yang kita akan kerjakan. Nomor 1. Dari sini, dari soal ini kita akan memiliki fungsi Pt sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 200. Dengan begitu, kita lihat di sini Vt sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 200. Kita menggunakan aturan X pangkat N, sehingga kita akan memiliki dV per dt-nya adalah D 5T pangkat 4 plus 200 per dt. Maka kita memiliki, kita bisa pecah di sini. Turunan dari 5T pangkat 4 adalah 5 kali 4 T 4 min 1 dikurangi ditambah 0 di sini, maka hasilnya adalah 20 T pangkat 3. Jadi jawabannya adalah laju perubahan terhadap waktu dV per dt adalah 20 T pangkat 3 meter kubik per jam.
Kemudian nomor 2. Di sini sebuah arus listrik memiliki laju perubahan arus listrik terhadap waktu, yaitu dI per dt, di mana fungsi I, fungsi T sama dengan 7T kuadrat dikurangi 3E eksponen 2T. Dan kita bisa menggunakan aturan di mana E pangkat Kx adalah K E pangkat X. Oke, kita memiliki dI per dt di mana di sini kita pecah untuk D 7T kuadrat di sini dikurangi D E 3 eksponen 2T per dt. Dan kita turunkan satu persatu untuk penggambaran saja. Di sini hasil turunannya adalah 7 dikalikan 2T 2 min 1. 2 min 1 berarti 1, berarti 7 kali 2 14, 14T hasilnya untuk turunan pertama, turunan yang suku pertama. Suku keduanya adalah 3E eksponen pangkat 2T. Jadi kita turunkan sesuai dengan aturan eksponensial tadi, 3, 2 E pangkat T. Dan dari situ kita memiliki hasil 3 kali 2 dikalikan E eksponen T. Dan kita tinggal kurangkan 14T dikurangi 6 eksponen T. Laju perubahan arus listrik adalah berikut adalah 14T minus 6 eksponen T. Nomor 3 kita memiliki diferensial dengan trigonometri, di mana theta sama dengan theta fungsi T sama dengan tangen T ditambah 15. Dan dari situ turunan dari tangen T adalah sekant kuadrat T, dan turunan dari 15 adalah 0. Dengan kata lain, kita memiliki hasil turunan dari d theta per dt adalah sekant kuadrat T. Jadi jawabannya adalah sekant kuadrat T radian per detik. Baik, sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini kita akan memiliki aturan perkalian nantinya, karena fungsinya adalah P fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikalikan X pangkat 3. Sehingga kita memiliki U-nya adalah X kuadrat plus 1 dan V-nya adalah X pangkat 3. Dari aturan perkalian, kita memiliki Y sama dengan U dikalikan V adalah DY per DX sama dengan U dikalikan DV per DX ditambah V dikalikan DU per DX. Jadi kita memiliki U-nya tadi X kuadrat plus 1 dan V-nya adalah X pangkat 3. Dan kita turunkan DU-nya jadi 2X. Sedangkan untuk V-nya adalah 3X kuadrat. Dengan begitu dari situ kita bisa tentukan untuk dV per dx sama dengan U dV per dx ditambah V du per dx. Tinggal dimasukkan satu-satu. U-nya adalah X kuadrat plus 1 dikalikan dV per dx-nya dan kemudian ditambah V
dikalikan DU per DX. Dan di sini dari turunan kita bisa dapatkan X kuadrat plus 1 dikalikan 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dikalikan 2X. Sehingga kita akan memiliki di sini 3X kuadrat dikalikan X kuadrat, maka kita memiliki 3X kuadrat. Sedangkan 1 dikalikan 3X kuadrat, kita memiliki 3X kuadrat di sini. Dan di suku paling akhir yaitu X pangkat 3 dikalikan 2X sama dengan 2X pangkat 4. 3 kita jumlahkan suku yang X pangkat 4-nya, sehingga kita memiliki 5X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat. Untuk laju perubahan daya terhadap posisi dP dx, hasilnya adalah 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 sesuai dengan aturan perkalian. Kita lihat satu lagi untuk aturan pembagian. Di sini kita contohkan adalah fungsi efisiensi termal. Efisiensi termal di sini efisiensi dalam fungsi suhu eta fungsi T sama dengan 2T dibagi T-1, sehingga kita memiliki U sama dengan 2T dan V sama dengan T-1. DU per dt-nya berarti sama dengan 2 dan dV per dt sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam aturannya, d theta per t, d per dt sama dengan T-1 V dikalikan DU per dt sama dengan 2, jadi T-1 kali 2 dikurangi 2T U dV per dt. Berarti 2T kalikan 1 dibagi V kuadrat. V kuadratnya, V-nya adalah T-1 dikuadratkan T-1 kuadrat. Dan kita sederhanakan, di sini 2 kali T dikurangi 1 kali 2 berarti 2T-2 dikurangi 2T, sehingga 2T-nya hilang, tinggal minus 2 dibagi T-1 kuadrat. Jadi jawabnya adalah laju perubahan efisiensi terhadap suhu d theta per d eta per dt adalah minus 2 per T-1 kuadrat per Kelvin. Sampai di situ, silahkan lanjutkan untuk soal nomor 7 sampai dengan 10 dan ikuti dari aturan yang sudah dipelajari. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.